Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan untuk paket tracer activity di course Cybersecurity Essential. Untuk paket tracer yang kedua, paket tracer activity yang kedua yaitu communicating in a cyber world. Bagaimana kita berkomunikasi di dalam dunia cyber. Di sini ada 4 tugas. Yang pertama adalah untuk mengirim email di antara masing-masing user, bagaimana upload dan download menggunakan FTP, melakukan remote access dengan remote access router dengan telnet dan remote access router dengan SSH. Yang pertama adalah kita akan melakukan pengiriman email di antara user. Kita akan mengirimkan email dari PC-nya Mike di Gotham Healthcare Branch kepada Sally yang ada di Metropolis Bank HQ. Pertama, kita masuk ke topologi utama, kita masuk ke yang Gotham Healthcare Branch. Lalu kita masuk ke komputernya Mike. Lalu ke desktop dan pilih email. Nah, di email ini kita akan membuat email baru, kita compose. Kita akan mengirimkan ini kepada Sally at cisco.corp. Dengan subjeknya ini urgent call me dan nih dengan pesannya adalah call me when you are free today to discuss the new sale. Lalu klik tombol send. Nah, di sini sending mail to Sally Kiska with suggest urgent call me mail server email Cisco dan as resolving name email Cisco. Protokol apakah yang digunakan untuk mengirim email dari email kepada email server? Pengiriman sukses. Jadi email sudah terkirim. Protokol yang kita gunakan untuk mengirimkan email ke email server adalah protokol SNMTP. Lalu kita cek untuk apakah email yang dari Mike itu sudah diterima oleh Sally. Maka kita ke blog utama, lalu ke bagian Metropolis Bank, kita pilih komputernya Sally, masuk ke desktop, masuk ke email. Masuk ke klik tombol receive. Nah, dari ini ada satu email masuk dari Mike at cisco.com, subjeknya urgent call me. Nih. Ini menerima email melalui POP3 server. Nih. Apakah kita sudah menerima email? Protokol apa yang digunakan untuk menerima email dari email server adalah protokol POP3. Lalu di bagian kedua kita akan melakukan upload dan download upload file menggunakan FTP.
ini kita lihat dulu. Di sini sudah ada paket sniffer untuk melihat kita mengcapture traffic yang lewat port. Kita masuk ke cyber criminal sniffer ini, masuk ke GUI, lalu di port 1. Di sini sudah ada ini, tadi ada SMTP untuk email. Nah, sekarang kita untuk port 1. Lalu kita akan melakukan upload file dari komputernya Mary ke FTP atau web server di Metropolis Bank HQ melalui FTP. Jadi kita nanti di rumah healthcare at home ini, kita klik PC-nya Mary, pilih desktop, pilih command prompt. Kita akan melakukan ini, masuk ke FTP server, FTP, kita akan masuk ke FTP, tapi sebelumnya karena kita nanti akan ini, setelah masuk FTP, kita juga nanti akan mengupload file new client.txt, maka kita cek dulu di komputernya Mary. Sini ada file new client yang akan kita unggah ke file server yang ada di Metropolis Bank. Kita lakukan FTP ke IP 209.165.201.3. Username-nya adalah Mary, password-nya Cisco 123. Kita cek isinya bahwa di sini belum ada file yang akan kita unggah. Kita akan mengunggah file new client. Nah, ketikkan di sini put new client.txt. Ini transfer complete. Tapi ada permasalahan di sini. FTP ini considering an insecure protocol untuk moving file. Memang kalau kita menggunakan FTP untuk transfer file, itu memang protokol ini tidak aman karena transfer filenya itu terlalu transparan dan tidak ada enkripsi, dan jadi data yang dikirimkan adalah data yang sebenarnya tanpa melalui enkripsi. Jadi pengiriman data melalui FTP itu tidak aman. Sekarang kita akan menganalisis trafiknya dari FTP. Kita kembali, kita cek di cybercrime sniffer-nya. Kita akan cek di sini untuk FTP. Sini preamble.
Ini data yang dikirimkan. Di sini akan menampilkan FTP. File FTP yang pertama adalah nama usernya. Usernya lalu ditunjukkan bernama Mary. Lalu FTP yang kedua, di paket FTP yang kedua ini kita cek di FTP yang kedua. Ini ditampilkan juga passwordnya, password Cisco-nya ya. Jadi ini kenapa FTP itu tidak aman, karena tadi ini FTP yang pertama tampilkan user, FTP yang kedua tampilkan password. Jadi ini, lalu untuk FTP yang ketiga nih, jadi semua data yang melewati FTP ini ditampilkan. Kalau kita di sniffing itu, di sniffer itu kelihatan apa saja yang ditampilkan. Lalu di bagian ketiga kita akan kita akan mengupload untuk file di FTP server. Jadi kita akan mengupload file FTP ini. Di bagian yang terakhir bagian ketiga kita meremote enterprise router menggunakan telnet. Kita masuk ke healthcare at home ini, kita gunakan PC-nya dev. Kita command prompt. Di PC-nya dev, di command prompt ini kita akan melakukan ping 209.165.201.2. Ini adalah IP-nya dari HQ router yang akan kita remote. Ping berhasil. Setelah itu kita lakukan telnet 209.165.201.2. Ini kita harus menampilkan username-nya siapa. Username kita akan tampil, misalkan masukkan admin, passwordnya Cisco 123. Ini ya sudah berhasil masuk. Lalu kalau kita tampilkan, kita show user, si show user ini akan tampil semua. Di sini ada menampilkan user, admin, kondisinya itu. Kita di sini ada lainnya cuma 390 VTY 0. Ini kita menggunakan telnet. Nah, kenapa telnet itu untuk remote ini jadi protokol yang tidak terlalu aman? Sama karena di telnet ini tidak menggunakan enkripsi, jadi user dan password ini tadi akan tidak dienkripsi, jadi data itu nanti akan, dan juga menggunakan, jadi datanya itu terlalu transparan, bisa dilihat. Kalau di sniffer itu akan tampil semuanya. Jadi, kalau kita menggunakan telnet, sekarang kita meremote router ini menggunakan SSH. Kalau yang SSH kita contohkan melalui komputernya tim. Komputer tim ada di bottom healthcare branch ini. Kita masuk ke komputer tim, masuk ke desktop, pilih command prompt. Perintahnya adalah
Ini di tim ini kita melakukan sama, kita coba ping ke 205.165.201.2 reply. Setelah reply ini berarti kita sudah terkoneksi dengan router HQ. Nah, sekarang kita lakukan remote melalui SSH. Ketik SSH min L admin 209.165.201.2. Di SSH ini lebih aman karena kita tidak tampilkan user, jadi data itu sudah dienkripsi. Untuk data sudah terenkripsi dan jadi lebih aman dibandingkan dengan telnet. Kita cek di sini di show user. Ini ada 2, jadi untuk yang ini sudah diamankan, lebih aman. Setelah itu kita coba lakukan remote ini, kita masuk ke global config mode, ketik configure terminal, lalu kita melakukan pengamanan router dengan memberikan password yang aman. Kita gunakan enable secret. Ada 2 cara, ada enable password sama enable secret, tapi kalau enable password itu tidak terlalu aman karena nanti bisa ditampilkan. Kalau enable secret, password kita akan dienkripsi. Enable secret Cisco. Nah, ini sudah diselesaikan. Jadi kita sudah mencoba saling mengirim email, kita sudah melakukan mengunggah di FTP menggunakan FTP, mengunggah file menggunakan FTP dari komputer ke file server, lalu meremote router menggunakan telnet dan meremote router menggunakan SSH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.